dari kelompok 1 Angkatan 9 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh. Hari ini saya akan menjelaskan pengalaman saya belajar agenda 3 pada hari kedua. Dari presentasi agenda 3 hari kedua ini, saya dapat menceritakan pengalaman presentasi kami yang terdiri dari 5 kelompok. Berdasarkan yang saya lihat, semua kelompok memaparkan tentang 4 pilar literasi digital versi Kominfo. Yang pertama, digital skill, yaitu memahami perangkat keras dan lunak TIK serta sistem operasi digital. Dan yang kedua, digital culture, yaitu mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Yang ketiga, digital etnik, yaitu menyesuaikan diri, berpikir rasional dan etiket. Yang keempat, digital safety, yaitu meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Adapun beberapa poin penting dalam upaya meningkatkan transformasi digital ASN yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab dengan 1. Pelatihan literasi digital bagi ASN. Revolusi digital sudah hadir di depan mata. Sebagai ASN, kita dituntut untuk melek teknologi melalui pelatihan literasi digital. Kita belajar mengoperasikan aplikasi perkantoran, modern, mengelola dokumen secara elektronik, menyusun data berbasis cloud. Pelatihan ini menjadi kunci agar kita tidak gagap teknologi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Yang kedua, penerapan standar keamanan digital. Transformasi digital harus diiringi perlindungan data. Untuk itu, kita wajib menerapkan standar keamanan seperti menggunakan password yang kuat dan rutin diperbarui. Yang kedua, autentifikasi 2 langkah atau 2FA, tidak mengakses sistem instansi lewat jaringan publik yang tidak aman. Kita tidak hanya menjaga sistem, tapi kita juga melindungi data masyarakat yang kita layani. Yang ketiga, SOP penggunaan aplikasi digital. Setiap aplikasi yang digunakan ASN, baik internal maupun eksternal, kita harus memiliki standar operasional prosedur atau SOP. SOP ini meliputi proses login dan otoritas pengguna, tata cara pengarsipan dan pelaporan digital, mekanisme pelaporan insiden keamanan. Tujuannya adalah untuk memastikan keseragaman, efisiensi, dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, kampanye internal, think before posting. Kita semua memiliki media sosial, tetapi semua ASN, kita wajib punya tanggung jawab lebih. Melalui kampanye think before posting, kita diingatkan untuk tidak menyebarkan hoaks atau informasi sensitif lainnya, menjaga netralitas politik, tidak menggunakan akun pribadi untuk menyebarkan data instansi. Mari kita bijak dalam menggunakan media sosial dan menjadi contoh di masyarakat. Yang kelima, evaluasi tahunan keamanan digital. Sebagai penutup, evaluasi tahunan keamanan digital harus menjadi agenda rutin instansi. Evaluasi ini mencakup audit sistem digital dan database, penilaian kepatuhan SOP keamanan, pemetaan risiko kebocoran data. Dari sini kita dapat merancang perbaikan dan memastikan bahwa transformasi digital kita berjalan dengan aman dan terukur. 5 poin penting dalam membangun budaya digital ASN yang cerdas dan aman. Semoga kita bisa menjadi pelopor transformasi digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga bertanggung jawab dan terpercaya. Kemudian, isu yang kedua adalah minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas digital di kalangan aparatur sipil negara. Realita di lapangan di era digital saat ini, kita dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun faktanya, banyak ASN khususnya di daerah belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam hal penggunaan aplikasi digital pemerintah, keamanan cyber dan manajemen data, sistem kerja berbasis elektronik atau SPBE. Akibatnya, kita sering menemukan penggunaan teknologi yang tidak optimal, ketergantungan pada sistem manual, kinerja yang lambat dalam layanan publik digital. Dampak minimnya pelatihan digital yaitu rendahnya efisiensi kerja di instansi pemerintah, kesenjangan digital antara ASN, terutama antara ASN muda dan senior, resiko keamanan data yang lebih tinggi karena kurangnya pemahaman keamanan cyber. Harapan dan solusi yang kita perlukan adalah dengan mendorong peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan digital, baik daring maupun luring, pemetaan kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi dan wilayah, kolaborasi dengan instansi pusat seperti BKN, LAN, dan Kominfo untuk mendukung digitalisasi ASN. Pemanfaatan platform pelatihan daring nasional seperti SPAN atau LMS, ASN Digital. Sebagai penutup, transformasi digital tidak akan berhasil tanpa investasi pada kompetensi SDM. Sudah saatnya pelatihan digital tidak lagi dianggap sebagai pelengkap, tetapi sebagai kebutuhan utama bagi ASN. Mari kita dorong upaya peningkatan kapasitas ini demi pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan modern. Akhir kata, perlu kita pahami bersama bahwa digitalisasi ASN bukan sekedar penggunaan teknologi, tapi tentang perubahan budaya kerja menuju birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan adaptif. Transformasi digital hanya akan berhasil jika dibarengi dengan komitmen pimpinan, kesiapan infrastruktur, dan peningkatan kompetensi seluruh ASN. Mari kita jadikan digitalisasi sebagai langkah nyata menuju pelayanan publik yang modern, responsif, dan terpercaya.
Karena di era digital ini, bukan yang besar yang mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat dan adaptif yang akan bertahan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam jagat samagram, semoga selamatlah alam semesta. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried